Selamat pagi, Shalom. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GGP Immanuel yang berkati Tuhan. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya percaya kita semua yang hadir di rumah kita masing-masing saat pagi hari ini, kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Saya dan saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan dan buktinya hari ini kita boleh ada mau beribadah kepada Tuhan, itu semua adalah bukti bahwa Allah begitu baik bagi kita. Dia memimpin, menyertai, bahkan memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Dan saat ini kita boleh memasuki minggu terakhir di bulan Oktober. Untuk itu, mari kita semua yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, kita mempersiapkan keberadaan hidup kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan saya undang kita semua boleh bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami bersama dengan jemaat GGP Immanuel yang dikasih Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami kepada Engkau atas kebaikan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua bukan karena kuat gagah kami, tetapi itu semua karena kemurahan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami bawa segenap keberadaan hidup kami kepada Engkau. Kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Biarlah ini semua boleh kami bawa kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Untuk itulah kami mohon biarlah kekudusan dan kesucian-Mu Tuhan melingkupi hidup kami semua pada saat pagi hari ini Tuhan. Sehingga keberadaan kami di dalam ibadah kami kepada Tuhan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Untuk kami boleh menikmati perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kami boleh menikmati persekutuan kami sesama saudara seiman kami, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang mempersatukan kami untuk kami boleh bersama-sama fokus beribadah kepada Tuhan. Biar urapan Allah dinyatakan atas kami semua pada pagi hari ini Tuhan, khususnya bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah di pagi hari ini Tuhan. Semuanya diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan jemaat semuanya diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah kepada Engkau ya Bapa. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit bumi berserta dengan segala isinya. Allah yang senantiasa memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya ajaib. Ibadah di pagi hari ini kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Semua yang kita siap untuk beribadah dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk saudara, haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Apa kabar? Pasti luar biasa, amin. Ada mujizat Tuhan yang terjadi setiap hari, saya percaya itu. Karena Tuhan kita yang luar biasa. Banyak alasan untuk kita menyembah Tuhan. Banyak alasan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Sebab penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita, amin. Kasihnya sempurna atas kehidupan kita. Berkat kemurahan Tuhan kita boleh ada di tempat ini, boleh ada di rumah masing-masing, boleh melakukan ibadah walaupun di rumah. Tapi biarlah pengucapan syukur, sukacita tetap ada di dalam kehidupan kita, amin. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, angkatlah tanganmu, gak usah sungkan. Mari kita angkat tangan, kita berdiri, sikap kita dalam penyembahan kepada Tuhan. Segala ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus di atas segalanya. Sebab kemurahan-Mu Tuhan kami ada. Sebab karena kemurahan-Mu kami hidup Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Nyatakan kebaikan Tuhan lewat pujian-Mu. Ya Yesus Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin. Aku ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini. Semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari menyembah Tuhan. Kami hidup karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada saat ini karena kasih dan setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Dan kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari jemaat Tuhan. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat
Sebab itu kami memuji Engkau Tuhan. Sebab itu kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan dan suara kami memuji Engkau. Yesus Tuhan di hidup kami. Yesus Tuhan pertolongan kami. Haleluya. Bagimu pujian, bagimu sembah. Mari jemaat Tuhan sembahlah Dia. Sembahlah Dia dengan suaramu. Angkatlah pujianmu, angkatlah tanganmu. Hanya Yesus yang layak disembah. Hanya Engkau Yesus Tuhan dalam kehidupan kami. Bagi Engkau Yesus, bagi Engkau Tuhan, kami memuji mengagungkan. Sebab Engkau layak Tuhan, sebab Engkau layak. Haleluya. Bagimu pujian, hormat dan kemuliaan. Bagimu ucapan syukur kami dan terima kasih kami. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita tetap berdiri. Kita mau bersorak buat Tuhan Yesus. Amin. Sambil kita kembali menyanyikan pujian, kita memberikan persembahan dan bisa ditransfer melalui rekening yang ada di Warta Jemaat dan bisa dibawa nanti kalau kita sudah dapat beribadah kembali di tempat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 117 ayat 2 menyatakan kasih-Nya hebat atas hidup kita. Amin. Setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kami dicintai Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Yo. Haleluya Yesus. Besar cinta-Mu atas kami Tuhan. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Yo, ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Amin. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Yes. Mari jemaat Tuhan. Terlalu besar untuk dipahami, Karena apa? besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya. Hebat kuasanya bagiku, Cintanya besar. cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Yo, ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Bersorak bagi Tuhan yang ada di rumah. Terus kita bersorak bagi Tuhan. Yeay. Amin. Cintanya besar. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi,
kami hidup dalam anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Yes, bagi Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan pujian. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang kami mau bersyukur Tuhan Yesus. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kemurahan-Mu atas hidup kami Tuhan. Sampai saat ini kami diberi kesehatan, itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Bahkan di dalam kesesakan kami sekalipun Tuhan, di dalam ketakutan kami Tuhan, ketika kami ada bersama dengan Tuhan, kami teguh dalam janji-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan, karya-Mu sempurna atas hidup kami Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Ya Yesus Tuhan. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah Amin. selamanya. Ya Yesus Tuhan. Kasih-Mu terindah selamanya Tuhan. Haleluya. Inilah pernyataan kami di hadapan Engkau. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Amin. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan
Haleluya Yesus Tuhan. Yang besar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, kasih-Mu selamanya bagi setiap kami Amin. yang percaya kepada Tuhan. Selamanya kasih-Mu bersama dengan kami. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Mengalir Tuhan. Engkau yang memberkati kami. Jemaat-Mu, semua kami yang hadir. Tuhan lawat. Tuhan berkati. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Ketika kami menaikkan pujian, Engkau mendengarkannya Tuhan. Yang keluar dari setiap mulut bibir kami dan bahkan dari dalaman hati kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam. Berbicaralah Tuhan. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu. Roh Kudus, terjemahkanlah dalam bahasa kami firman-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi. Memberkati semua jemaat-Mu yang hadir saat ini. Bersama-sama kami, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah minggu keempat kita boleh beribadah di bulan Oktober ini. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan sekarang kita akan bersama-sama dengan tema yang terakhir ya. Membahas tentang kebebasan atau kebablasan ya. Ini tema yang luar biasa saudara kasih dalam Tuhan. Orang kalau naik motor itu juga kadang kalau sudah ngerem sudah coba hati-hati tapi juga masih kebablasan dan kelewatan begitu. Tapi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah diberikan firman Tuhan, diberikan Yesus sebagai satu sinyal. Saya mengatakan sinyal ya, karena dia sudah memberikan kepada kita firman Tuhan. Dan saya sekarang ini akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, kalau tema satu bulan ini kebebasan atau kebablasan. Sebagai satu gaya hidup orang yang percaya, gaya orang Kristen. Saya akan mengangkat dengan tema kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, saya akan bacakan dari kebenaran firman Tuhan, yaitu dari 1 Raja-Raja. Sebenarnya firman Tuhannya maunya saya baca semua gitu supaya teman-teman semua jemaat Tuhan tahu. Ya, tapi saya akan hanya membacakan yang perlu kita boleh teladani sebagai satu pilihan. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai dengan 46. Ya, 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Saya bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata demikian, ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak
dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijelatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, marilah kita naik. Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dengan sekejap mata langit menjadi kelam dan awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yezreel. Saudara kasih dalam Tuhan, apa hubungannya dengan kehendak tadi ya? Tentang kebebasan dengan yang bertanggung jawab. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita belajar di dalam kehidupan ini, sebenarnya setiap hari kita itu diberikan kebebasan untuk memilih banyak hal. Karena hampir setiap saat kita disodorkan sebuah pilihan. Hampir setiap hari begitu bangun, apa yang saya mau lakukan? Hampir setiap hari. Bukan mungkin setiap hari, mungkin hampir setiap detik atau setiap menit. Ada keputusan-keputusan yang harus kita buat. Dan kita bebas untuk pilih yang mana. Makanya kita begitu bangun pagi kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya, kan begitu. Supaya tidak salah ambil keputusan. Karena kita sebenarnya diberikan sebuah kebebasan untuk ambil sebuah pilihan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya coba melihat ada beberapa tokoh penting di sini. Ahab dalam cerita ini memang tidak terlalu kelihatan, tapi saya mencoba melihat Ahab itu adalah seorang raja Israel. Ahab itu raja, ya. Kalau di teks berikut yang kita baca itu akhirnya Ahab itu pergi ke Israel dan bertemu dengan Isabel. Dia minta nasihat kepada Isabel. Siapa Isabel? Dia ngadu gitu. Saudara kasih dalam Tuhan, seorang raja tugasnya seharusnya memberikan kemakmuran, kemajuan bagi bangsanya. Bagaimana bangsanya tidak lagi ada dalam kemiskinan.
tidak lagi ada di dalam perbudakan. Tapi apa yang terjadi pada Ahab sebagai raja? Seharusnya dia membawa bangsa Israel sebagai disebut bangsa pilihan. Tetapi apa yang terjadi? Dia minta nasihat kepada Isabel. Dia berpartner dan kerjasama dengan Isabel sebagai perempuan sundal. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan di sini, seharusnya seorang raja itu memberkati, menaungi, menjaga umatnya. Apalagi Israel kan terkenal pada masa itu adalah sebagai umat pilihan Tuhan. Tapi kenapa dia membawa umat Tuhan, bahkan nabi, dikatakan tuh terlalu besar jumlahnya. Sampai 400 nabi bisa tersesat, dibawa kepada penyembahan berhala. Saya nggak tahu apakah Ahab ini nggak puas memimpin sebagai raja, sehingga nabi-nabi Tuhan dibawa untuk menyembah berhala. Ini raja betul-betul sudah kebablasan. Ya, kan dia raja, orang Israel pilihan Tuhan. Kita ingat bahwa dia adalah seharusnya tunduk di hadapan Tuhan dan membawa jemaat Tuhan. Ini nabi-nabi juga kurang ajar, ya toh? Nabi-nabi seharusnya menyampaikan pesan firman Tuhan kepada raja juga. Menyampaikan, membawa jemaat Tuhan, mengajar jemaat Tuhan, membawa kepada hadirat Tuhan. Nabi-nabi itu seharusnya menyampaikan pesan-pesan yang baik. Tapi justru mereka terjebak. Mereka ikut dalam penyembahan berhala. Apakah mereka nggak puas dengan Tuhan? Apakah mereka nggak puas dengan berkat-berkat Tuhan? Apakah pengajaran Tuhan terlalu dangkal untuk diajarkan kepada bangsa Israel? Sehingga mereka merasakan bahwa mereka bosan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Sehingga mereka pergi bersama dengan Ahab. Menjadi pesuruhnya Ahab. Menjadi budaknya bersama dengan Isabel. Pergi menyembah berhala. Saya tidak bacakan saudara bagaimana tuh si Ahab, bagaimana nabi-nabi itu. Kita sudah di teks sebelumnya itu sudah jelas dikatakan. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, ada tokoh yang bernama Elia. Saudara bisa memilih antara tokoh ini, mau jadi nabi-nabi, mau jadi raja, mau jadi Elia. Nah, saudara, di sini saya melihat bahwa yang mengapa saya akan menyampaikan 10 ayat itu yang sudah kita bacakan. Elia lah yang perlu menjadi teladan. Ya, sebuah pilihan yang strategis saya katakan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan meniru dari sikapnya dia. Saudara, yang pertama, ya, kehendak bebas, ya, kehendak bebas. Jadi Elia itu ternyata diberikan loh kehendak bebas. Ingat bahwa setiap manusia diberikan kehendak bebas atau free will dalam bahasa Inggrisnya. Diberikan kehendak bebas. Elia juga demikian. Namun supaya tidak kebablasan, di dalam ayat yang ke-36 dan 40 ini penting sekali kita lihat bahwa Elia di sana memohon kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum dia mengambil sebuah sikap. Saya bacakan aja biar enak ya. Di ayat 36 dikatakan, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, ya. Dia langsung ya datang pada Tuhan, mempersembahkan korban, dan dia berkata kepada Tuhan, pada hari ini biarlah diketahui orang Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel bahwa aku ini hamba-Mu. Dan atas firman-Mu lah dikatakan aku melakukan segala perkara itu. Sebelum dia melakukan sesuatu, karena meskipun dia diberikan kehendak untuk cepat berkata, tapi ia tanya dulu sama Tuhan. Demikian juga di ayat 40.
Ya, di 40. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Ya. Ayat 40 dikatakan, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mau tanya, ketika Elia nyuruh umat Tuhan untuk menyembelih nabi-nabi, apakah itu berdosa? Dalam hukum Taurat yang ke-6 dikatakan jangan membunuh. Tapi kenapa Elia memerintahkan umatnya untuk membunuh nabi-nabi itu? Dosa enggak? Tunggu dulu. Kita juga harus ingat bahwa di hukum Tuhan dikatakan juga jangan engkau membuat ilah lain dan jangan engkau menyembah sujud kepadanya. Jangan menyembah dan membuat patung apapun di hadapanku. Tuhan juga katakan itu. Saudara, Elia enggak mau kebablasan. Dia tidak mau salah ambil keputusan. Meskipun dia diberikan sebuah kebebasan untuk mengambil sikap sebagai nabi juga pada masa itu. Karena Ahab sebagai raja sudah tidak lagi bisa diandalkan sebagai raja yang menuntun bangsa Israel. Tapi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya melihat bahwa Elia di sini, atau teks yang kita perhatikan sini, tidak berbicarakan masalah dosa atau tidak. Tapi apakah ini menjadi kehendak Tuhan? Sehingga Elia memohon kepada Tuhan, supaya permohonan itu dijawab Tuhan sebagai satu tanda. Kan? Dia lakukan korban, setelah itu semua persembahan itu dijilat oleh api itu. Bahkan batu-batu, bahkan air dikatakan habis. Ini tanda. Karena dikatakan supaya mereka percaya. Memang betul. Setelah percaya, kejadian terjadi saudara, perputaran saya mengatakan mungkin 180 derajat. Yang tadi hatinya kepada nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal itu, nabi-nabi Isabel atau nabi-nabinya Ahab, sekarang beralih. Karena apa? Karena Elia, dia mohon kepada Tuhan dan terjadilah mukjizat itu. Tanda, ada tanda dikatakan di sana. Sehingga dikatakan di ayat berikutnya, dikatakan, sungguh dia Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Ada satu respon yang luar biasa dari jemaat pada masa itu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan sebuah kehendak, kebebasan. Tapi ingatlah, kebebasan itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Kebebasan adalah sebuah kepercayaan yang hadir, yang harus kita hadirkan bagi dunia ini. Jadi kita nggak mau kebablasan, ya. Kita bersyukur kalau orang naik motor, itu sudah disiapkan tanda-tanda itu. Ada yang remnya untuk nginjak supaya cepat berhenti. Ada lampu sennya supaya nggak kesalahan. Nggak salah berhenti, nggak salah jalan. Bertanyalah kedalaman hati kita yang paling dalam. Yang kedua, tadi pertama kita menggunakan kehendak bebas. Tapi kita mohon kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kehendak itu berdasarkan kehendak Tuhan. Kebebasan kita berdasarkan kehendak Tuhan. Memilih, yang kedua adalah memilih dengan hati-hati. Ya. Di ayat 37 Tuhan dikatakan dalam firman Tuhan, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku. Tuhan minta sebuah jawaban.
bagaimana betul-betul supaya dia bisa mengambil sebuah pilihan yang tepat. Hati-hati membuat sebuah pilihan. Ia memohon kepada Tuhan supaya keputusannya tidak salah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ahab, kita tahu si Ahab, ya sudah salah. Enggak ada sesuatu yang saya lihat benar pada Ahab, Raja Ahab. Enggak ada. Justru kalau sebuah kesalahan dia nilainya minus. Masa ada nilai minus kan gitu ya. Biasanya nilai yang terendah itu 0, tapi saya mengatakan minus. Karena apa? Karena dia yang tadinya jemaat Tuhan atau umat Israel ini menyembah Tuhan, mungkin stagnasi, tapi dia membawa jemaat Tuhan ini kepada penyembahan berhala, jatuh. Jadi minus, saya mengatakan seperti itu. Kebablasan. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau saja si Ahab ini enggak berpartner dengan orang sundal, enggak minta pengarahan kepada orang sundal, saya rasa ceritanya sudah menjadi lain. Tapi karena dia salah ambil keputusan, ia bergaul dengan orang yang durhaka, dia bergaul dengan orang sundal. Maka yang terjadi apa? Ya dekat-dekat ke sundal juga begitu jadinya. Tapi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam ayat 43 saya melihat lagi di sini saudara, bahwa Elia itu hati-hati ngambil keputusan. Ya. Kalau tadi dikatakan di dalam ayat 37, di situ dia memohon tanda dari Tuhan sebelum ambil pilihan. Jadi enggak langsung nyuruh itu. Suruh bunuh, enggak. Dia enggak berani. Jangan-jangan nanti suruh bunuh malah Elia yang dibunuh. Tapi karena dia minta tanda dari Tuhan, maka Tuhan bekerja. Saudara kasih dalam Tuhan, dibutuhkan waktu untuk bersama Tuhan. Untuk memilih sebuah pilihan. Kedalaman kita merasakan Dia itu sangat dibutuhkan. Sebelum ambil keputusan, sebelum menentukan pilihan. Ini adalah sebuah kehati-hatian. Kalau sudah nasi itu menjadi bubur, nggak bisa dipulangkan lagi bubur menjadi nasi. Ya. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, ini ada hati-hati, harus hati-hati. Elia melibatkan Tuhan, itu yang pertama. Tapi Elia melibatkan orang di sekelilingnya untuk ambil keputusan. Sebelum dia pergi ke Israel, dia minta tanda dari Tuhan melalui bujangnya. Coba lihat kalau ada awan di sana. Dia lihat, dia suruh bujangnya pergi melihat pantai, laut. Belum ada, enggak ada tanda. Kedua, pergi lagi, enggak ada tanda. Ketiga, enggak ada. Saya heran juga ini si bujangnya ini kok begitu manut dengan Elia. Sampai 7 kali dikatakan, lihat lagi sekali lagi. Dia mengatakan, ada tanda. Ada tanda. Ya hati-hati untuk ambil keputusan, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi nggak sembarangan ambil keputusan ya, sebuah pilihan ya. Hari Rabu kemarin saya pergi ke Sukabumi. Ya, saya pergi di sana nggak sembarangan pergi karena salah satu klien saya harus mendapat bimbingan dan teguran keras juga, gitu ya. Jadi kalau saudara kenal Dendi yang bersama dengan saya, adiknya yang SMP itu menikah kemarin hari Kamis. Baru lulus SMP. Lulus SMP menikah. Wah ini kenapa? Saya cari tahu. Saya pergi ke Sukabumi, hujan deras luar biasa. Tapi hujan itu membuat saya banyak bercerita dan memberikan sebuah nasihat kepada bapaknya. Kepada ayahnya seperti itu. Saya tidak sebutkan namanya, ya. Ini
Tapi saudara kasih dalam Tuhan, bapaknya dia, ya, klien saya ini mengatakan, biarlah dia menikah. Daripada dia pulang malam-malam jam 10 malam, biarlah dia menikah. Saya bertanya, sudah kenal nggak dengan keluarganya? Belum. Orangnya di mana? Ya orang sini. Bapaknya di mana? Bapaknya belum, nggak ada. Katanya nggak ada. Ibunya katanya sakit, nggak bisa datang nanti katanya. Katanya dia akan bawa pamannya. Saudara kasih dalam Tuhan, saya melihat dan saya mulai tegur bapak ini. Karena bapak ini sebenarnya sudah percaya Isa Al-Masih. Percaya Tuhan. Cukup lama. Bahkan bapak ini sudah menjadi pemimpin JR. Kalau namanya pemimpin JR itu adalah pemimpin jemaat rumah. Meskipun dia hanya memimpin 3 keluarga saja. Untuk kelompok mereka yang ada di Sukabumi. Saudara kasih dalam Tuhan, dia mulai terus mencurahkan. Nanti yang datang, dia jelaskan, nanti yang datang ada penghulu, kemudian ada RT, kemudian ada beberapa orang saja. Saya perhatikan ini gak ada persiapan pernikahan, besok pernikahan sekarang kosong sama sekali, gak ada apa-apa persiapan sama sekali. Saya mulai bertanya, Bapak, kalau Bapak ingin dihargai, bangunlah sebuah komunikasi dengan orang tuanya yang baik. Jangan berikan anak Bapak begitu saja. Tolong anak Bapak untuk dapat mengambil keputusan. Anak baru lulusan SMP kok sebuah. Ini saya rasa keputusan yang cukup sulit buat anak kalau ayahnya suruh menikah. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, inilah budaya. Kadang budaya itu mengikat seseorang. Bagaimana dia bisa menyenangkan hati budaya, menyenangkan orang-orang yang satu budaya dengan dia. Akhirnya dia dinikahkan dengan di bawah tangan ya, yaitu amil namanya, yaitu nikah sirih. Akhirnya dia dinikahkan secara sirih, saksinya hanya keluarga saja. Keluarga pihak laki-laki dikatakan hanya mewakili dari pamannya. Dan carilah pernikahan. Kemudian dia mengatakan, udah gak apa-apa nanti kan yang penting kan anggap aja mereka tidak punya SIM, bisa naik motor tapi tidak punya SIM. Wah, bagaimana ini? Saya mulai itu. Nanti kalau cocok, sudah bisa naik motor sendiri, cocok 2 tahun kita laporkan di KUA. Ini pemikiran apa? Hati saya ini semakin gak nyaman dengan keputusan itu. Tapi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya mulai bertanya, Bapak belajar firman Tuhan berapa kali seminggu? 1 kali seminggu. 1 kali seminggu saya bertemu dengan mentor saya. Jadi 1 kali seminggu, sebenarnya luar biasa. Sampai mentornya sendiri gak tahu bahwa dia menikahkan anaknya. Saudara kasih dalam Tuhan, ambil keputusan sendiri itu berat risikonya. Dia bawa itu masalah sendiri. Kalau saja dia bisa menceritakan masalah ini kepada mentornya, saya juga bisa bersikap. Bagaimana jangan supaya kita tidak mengorbankan seorang anak yang baru lulus SMP. Usia 15 tahun harus dimenikahkan. Saudara kasih dalam Tuhan. Tapi saya tidak punya sebuah kekuasaan atas dirinya. Itu adalah haknya dia. Untuk harus menikahkan anaknya di usia 15 tahun. Itu memang kebebasan. Tapi itu bukan kebebasan yang bertanggung jawab. Ia mengorbankan anaknya. Mungkin mengorbankan bukan dengan mengorbankan apa? Kalau mengorbankan itu seharusnya mendatangkan kebaikan. Ini mengorbankan kayak seperti membuang anaknya. Ini saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
hati-hati dalam mengambil putusan. Sekarang memutuskan dengan tepat. Saudara kasih dalam Tuhan, Elia memutuskan sebuah pilihan dan melakukan sebuah sikap dari keputusan yang tepat itu. Kalau sudah tepat, ambil pilihan, ya, ambil pilihan sudah bagus, hati-hati, dan itu menjadi tepat, maka kita bisa bersikap untuk berikutnya. Untuk berikutnya. Karena setiap masalah itu akan ada runtutannya. Jadi harus hati-hati. Karena begitu poin langkah pertama selesai, akan ada masalah baru. Begitu juga ada masalah baru. Maka kalau di awal salah melangkah, di sana nanti bisa jurang. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka memutuskan dengan tepat itu harus bisa memberikan sebuah dampak yang bagus, dampak yang terbaik, yang besar untuk berikutnya. Jangan sampai hanya keputusan sesaat, akhirnya korban berikutnya. Tapi biarlah keputusan yang dengan hati-hati dan tepat, akhirnya itu akan menjadi satu dampak yang besar. Akhirnya dikatakan orang Israel menyembah Tuhan, datang kembali kepada Tuhan, dan mereka menjadi kompromi dengan Tuhan, kompromi dengan Elia. Untuk apa? Untuk membunuh nabi-nabi itu, membinasakan mereka yang sudah menyesatkan bangsa-bangsa. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kalau Elia bisa memberikan sebuah keputusan yang tepat, sehingga bangsa Israel datang menyembah Tuhan. Bangsa Israel kembali kepada jalannya. Ini dampak yang besar ya, bangsa-bangsa. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu adalah satu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, kalau saya mengatakan ada kata-kata jangan di sini. Janganlah kita sebagai orang yang salah menggunakan kebebasan. Janganlah kita menjadi sama seperti Ahab atau nabi-nabi yang pergi akhirnya menyembah berhala, mengorbankan banyak orang. Dan janganlah mencari partner kepada orang sundal. Janganlah bersahabat dengan mereka. Dan janganlah menjadi fungsi kita yang seharusnya yang mulia ini untuk kerajaan Tuhan, menjadi fungsi yang jahat di hadapan Tuhan, dipakai oleh kegelapan. Dan janganlah pola pikir kita bergeser dari Tuhan, walaupun itu hanya sedikit. Jangan. Dan janganlah perilaku kita berubah. Karena kebebasan yang diberikan kepada kita salah, alias kebablasan. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau sudah orang perilakunya mulai bergeser dari jalan Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan, itu dosa. Kalau mulai pola cara berpikirnya sudah salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan bergeser dari firman Tuhan, itu dosa. Dan kelihatan mulai dalam perilakunya. Yang dulunya mulai rajin beribadah, perilakunya sekarang apa? Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kasih Tuhan. Kita mengambil satu sikap. Kita diberikan kebebasan, tapi itu adalah sebuah kepercayaan, dan jagalah itu. Jagalah dengan baik-baik, karena Tuhan hadir di dalam saudara, kasih dalam Tuhan. Gunakan kehendak bebas yang bertanggung jawab, pilihlah sebuah pilihan itu dengan hati-hati, bawa di hadapan Tuhan, libatkan gereja, libatkan temanku, kawan dan kenalan, keluargamu, libatkan sebagai alat kontrol buat kamu untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat di hadapan Tuhan. Supaya kebebasan kita ini bisa bertanggung jawab. Baik di hadapan keluarga, baik di hadapan masyarakat, baik di hadapan gereja, dan di hadapan Tuhan. Dan kita bertanggung jawab setiap apa yang kita katakan, yang keluar dari mulut bibir kita ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Renungkan sejenak firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Ambil waktu saat teduh di hadapan Tuhan.
Biar bagian Tuhan sedang mengoreksi saudara, kontrol saudara hari ini. Apakah saudara sedang ada di dalam posisi kebablasan atau masih posisi dalam persiapan-persiapan yang lain. Dengan kasih hambanya akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Pendeta Samuel, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi hidup kami manusia, di mana Engkau memberikan kami akal budi, memberikan kami kehendak bebas. Namun ajar kami Tuhan untuk menyikapi dengan baik kepercayaan yang Tuhan berikan ini, untuk memilih, untuk memutuskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jagai kami ya Roh Kudus, sehingga kehidupan kami tidak kebablasan. Memiliki gaya hidup kekristenan yang mengerti bahwa kebebasan adalah sebuah kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami lebih hati-hati di dalam kami membuat keputusan. Karena setiap keputusan akan berdampak pada masa depan hidup kami. Biarlah setiap keputusan yang kami ambil, Tuhan tolong kami, sehingga Engkau berkarya di setiap keputusan kami. Engkau memberi kami hikmat, Engkau memberikan kami jalan, Engkau memberikan kami penerangan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan menyampaikannya bagi kami. Tuhan berkati dalam kehidupan ini, cukupkan setiap kebutuhan. Kami percaya bahwa setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan akan memberkati kehidupan, berkati pelayanannya dimanapun, kemanapun hamba-Mu berada, dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan yang melindungi dan menjagai. Kami percaya bahwa jiwa-jiwa dimenangkan, dipercayakan lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami diberkati. Mari jemaat Tuhan yang diberkati bersama berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya saudara, bersyukur mengakhiri tema kita di bulan Oktober, kebebasan atau kebablasan. Ya, kepercayaan yang Tuhan berikan bagi setiap manusia yaitu kehendak bebas. Tapi sesungguhnya kehendak bebas itu bukan kita pergunakan sebebas-bebasnya. Sehingga kalau sebebas-bebasnya kita bisa bablas. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat Pak Simbarani pengajaran firman Tuhan bagi kita semua. Hati-hati saudara dalam mengambil keputusan ya. Ada dua hal yang saya mau sampaikan penting, saudara simak baik-baik. Ya, yang pertama adalah kita akan menghadapi liburan yang cukup panjang. Ya, tanggal merah hari Kamis, tanggal 29. Tapi libur pemerintah atau libur cuti bersama dari tanggal 28 sampai ke 30 atau 31 itu sangat panjang saudara. Saudara bebas bisa memilih saudara mau jalan-jalan ya, betul? Tapi saudara saya mau katakan, mari kita bijaksana ya. Keadaan masih seperti ini saudara, kita lihat yang positif masih naik ya, pandemik COVID. Saya berharap saudara bijaksana ya. Saya bukan melarang, saudara bebas, silakan saja saudara mau menentukan mungkin mau jalan-jalan atau gimana. Tapi saya menghimbau bagi saudara bijaksana ya, karena kondisi masih kurang kondusif ya. Jadi lebih baik hati-hati dalam memutuskan saudara mau pergi kemana-mana atau diam di rumah, ya, ya. Jadi saudara bijaksana ya. Memang liburannya panjang, enak kita bisa nikmati, tapi hati-hati. Ya, saudara lebih baik bijaksana, saudara tahu apa yang harus saudara lakukan, saudara tahu maksud saya, ya, supaya kita tetap membantu, mendukung pemerintah untuk menekan
penyebaran COVID. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang penting sekali buat kita jemaat GGP Immanuel Bogor, setelah beberapa bulan ini kita mengadakan ibadah online, saudara ya. Nah, namun majelis kita semua melihat pimpinan gereja keadaan semakin membaik. Ya. Apa ininya saudara, indikasinya adalah pemerintah, ya. Pemerintah melonggarkan. Ya, Kota Bogor juga sudah tahu zonanya sudah mulai berkurang ke zona oranye. Ya, semua sudah mulai dibuka, mal dibuka, semua tempat makan juga bisa sampai jam 9. Berarti ada indikasi perubahan lebih baik. Itu saudara, GGP Immanuel Bogor akan kembali mengadakan ibadah offline, yaitu ibadah di gereja. Ya. Ibadah di gereja dan ibadah live streaming. Ya, syaratnya sama seperti kemarin saudara, yaitu yang pertama yang ibadah di gereja itu 60 tahun ke bawah. Ya, jadi yang 60 tahun ke atas diam di rumah, live streaming saja. Dan yang kedua di atas 15 tahun. Ya. Di atas 15 tahun. Jadi yang di bawah 15 tahun yang masih youth, sekolah minggu, masih ibadah di rumah. Ya, jadi antara umur 16 sampai 59 tahun saudara bisa hadir ibadah di gereja. Ya. Syarat yang ketiga, saudara harus dalam keadaan yang sehat. Tidak ada batuk, tidak ada panas, tapi sehat. Ya saudara ya, saudara boleh datang ibadah bersama-sama dalam ibadah perjamuan kudus minggu depan. Ya, jadi saudara harus dalam keadaan sehat. Yang terakhir, saudara bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan. Ya, jadi saudara pakai masker, saudara mau pakai face shield silakan. Ya, saudara harus bawa cuci tangan. Saudara masuk sini, saudara jangan bete. Ya, banyak yang baut, saudara apa ribet amat sih masuknya. Ya, inilah protokolnya. Ya, kalau saudara mau ibadah di gereja, saudara mesti ikuti protokolnya. Ya, saudara cuci tangan, diperiksa suhu. Kalau nggak masuk suhunya, saudara disuruh tunggu dulu. Ya, kalau nggak bisa juga, kita minta mohon maaf. Saudara ibadah live streaming, gitu saudara ya. Saudara akan dicatat namanya karena itu menjadi laporan kita nanti ya ke kecamatan, ya, saudara ya. Oh, ibadah kita sudah berlangsung. Ya saudara ya, jadi ingat minggu depan kita akan ibadah offline dan live streaming. Syarat-syarat saya sudah berikan, moga-moga ada diberikan di sini nih ya Aldo. Nah gitu ya, 1, 2, 3, 4 kalau bisa, kalau keburu ya. Itu jadi saudara kembali besok minggu depan dalam ibadah perjamuan kudus. Kita akan berjumpa bertatap muka. Ibadah 2 kali, ya, karena kita harus memfasilitasi semuanya. Jadi ibadah 2 kali. Yang pertama jam 10, ya, lalu yang kedua adalah jam 5 sore. Ya, saudara, saya sarankan bagi saudara yang biasa ibadah pagi, silakan pagi, jangan ke sore. Yang biasa ibadah sore, jangan ke pagi, tetaplah di sore. Majelis pernah dibagi pagi dan sore, saudara lebih baik mengikuti itu supaya kita berikan kesempatan kursi ini bagi jemaat lain karena protokol jaga jarak tetap ada. Ya, saya pikir bisa dimengerti ya saudara ya. Kalau saudara ada pertanyaan, saudara bisa menghubungi sekretariat untuk ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pernikahan juga, keluarga bendahara majelis kita, Ibu Priska dan Pak Dedi. Selamat ulang tahun pernikahan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita akhiri ibadah kita. Bersyukurlah sebab Dia baik. Dialah yang memperkenankan pada siang hari ini hidupmu. Dia yang memperkenankan engkau untuk boleh menikmati hadirat-Nya. Dia yang memperkenankan engkau untuk bisa berjumpa secara pribadi dengan Dia. Dia yang telah memperkenankan hidup kita. Dialah yang menerima persembahan kita. Dialah yang berkenan atas persembahan kita. Engkaulah yang dimuliakan Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Hanya Engkaulah Yesus. Atas semua yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami.
Mungkin apa yang kami perbuat dalam ibadah hari ini mungkin belum seberapa dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Tapi apa yang kami lakukan siang hari ini, kami pastikan kami berikan dengan ketulusan hati kami. Kami pastikan kami berikan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Engkau menerima persembahan kami. Kiranya harum di hadapan-Mu persembahan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah bertugas, worship leader, singer, pemain musik, Infocus multimedia, hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Tuhan memberkati biaya pelayanan mereka, memberkati kita semua, dan Tuhan mengembalikan berkat bagi kehidupan mereka masing-masing. Kami tidak lupa bersama-sama berdoa bagi bangsa kami, Tuhan. Tolong bangsa ini. Tuhan, tempatkan kami di bangsa ini bukan kebetulan. Kami percaya bahwa Tuhan mau kami berdoa bagi bangsa ini. Engkau mau kami berdiri membela bangsa kami, sehingga pemulihan terjadi atas bangsa kami. Tolong Tuhan bangsa kami. Setiap para pemimpin yang mengambil keputusan, berikan kebijaksanaan, berikan roh yang takut akan Tuhan. Aparat hukum, keamanan, tolong mereka, kepolisian, tentara, tolong mereka Tuhan untuk mengerjakan tugasnya dengan baik, melayani masyarakat. Dijauhkan kiranya dari campur tangan kuasa kegelapan, kuasa jahat, iblis dalam nama Yesus. Penjagaan Tuhan atas bangsa kami. Setiap para ahli medis Tuhan, berikan kepintaran bagi mereka untuk mereka boleh menemukan yang terbaik, vaksin yang terbaik, pengobatan yang terbaik. Mereka memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap yang sakit. Tuhan tolong mereka. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan. Kami tahu bahwa Tuhan bekerja. Mungkin kami tidak melihat, tapi kami yakin bahwa Tuhan bekerja. Dan kami akan melihat hari lepas hari terus akan ada perubahan lebih baik, semakin baik, semakin baik. Dan segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berkati kehidupan kami masing-masing. Mungkin ada jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit, kelemahan tubuh. Tuhanlah sumber kesehatan dalam hidup mereka. Belas kasihan-Mu bagi kehidupan mereka. Jamah dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan. Segala sel-sel tubuh, anggota tubuh yang lemah, yang rusak, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang menikmati hari lahir dan ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan memberkati. 1 tahun Tuhan tambahkan usia mereka semata-mata untuk terus menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memelihara hidup yang baru, tahun yang baru dalam kehidupan mereka. Juga kami berdoa khusus buat keluarga Ibu Lianawati, keluarga Vera yang baru kehilangan kakak tercinta, paman tercinta. Dan Tuhan memberikan penghiburan bagi kehidupan mereka, kekuatan. Dan firman Tuhan yang sudah diberitakan dalam setiap ibadah-ibadah penghiburan menggentarkan setiap hati mereka yang belum percaya, dan mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah pada siang hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami menjalani minggu yang baru di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami tahu Allah Immanuel beserta dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, berkati keluarga kami, berkati pelayanan kami, dan komitmen kami dimanapun kami berada. Kami mau tampil bersinar supaya setiap orang di luar sana melihat hidup kami dan mengenal siapa yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat tangan, mau terima berkat Tuhan. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang telah menunjukkan, membuktikan kasih-Nya yang besar atas kita, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, Dia yang tinggal dalam hidupmu, Dia yang akan beserta dengan kau hari lepas hari, menjadi penghibur, menjadi penolong, mengingatkan kau akan janji-janji firman Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Mari kita yang percaya
dan diberkati. Bersama berkata, amin. Haleluya.